Ya, halo semua. Nah ini sesi apa ya? Sesi curhat kali ya mungkin. Curhat ringan tapi juga ini ya ada pelajarannya. Nah ini saya bingung ya curhat dari mana. Cerita ya, saya mau cerita. Cerita bahwa ini ketika saya lagi belajar bikin YouTube kan ya. Ya ini udah seminggu sih bikin YouTube ya. Ya hampir setiap hari upload ya mungkin 2 hari sekali tapi setiap hari sih belakangan ini hampir setiap hari. Nah, saya lihat ya ada orang-orang yang misalnya kurang suka gitu dengan konten saya dan saya juga nggak kenapa-napa juga, saya juga bukan orang yang baper gitu, orang nggak suka terus saya jadi apa ngeriung-ngeriung gitu, enggak bukan itu juga ya, saya juga nggak begitu gitu. Tapi saya lihat ya, dan orang yang gak suka dengan saya ya cuma berapa, paling 1-2 orang, itu juga nggak inilah, nggak banyak gitu, cuman 1-2 orang gitu. Tapi gini loh persoalannya, orang yang gak suka dengan saya tuh nge-share saya dengan menjelekan saya gitu. Nah tapi ada orang-orang yang mungkin misalnya gitu dari view 100 gitu, 2 orang nge-share untuk menjelekan gitu. Tapi 98-nya, saya nggak tahu ya 98-nya juga suka dengan konten ini atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Kita taruh lah misalnya dari itu 50-nya suka, 40-nya nonton, ya tapi nggak terlalu gimana, terberkati juga enggak, tapi ya nonton gitu. Misalnya 8 orangnya ya sisa-sisa yang nonton tapi nggak perhatiin gitu misalnya. Tapi ada 50 misalnya orang suka gitu. Tapi 50 ini tuh nggak nge-share gitu. Saya bukan biar ini video banyak yang nonton. Betul, ini video emang biar bukan video ini yang saya curhat, video ini saya curhat juga boleh sih banyak yang nonton. Cuman video saya yang sebelum-sebelumnya itu juga sebaiknya banyak ditonton. Kenapa gitu? Bukan biar saya terkenal gitu, bukan kayak gitu. Tapi ini ya orang-orang yang diberkati gitu. Terus mulutnya tuh silent. Ini orang-orang yang mengecewakan luar biasa. Bener. Orang-orang yang diberkati, mulutnya silent, tangannya silent untuk sharing gitu. Ini orang-orang yang sungguh mengecewakan luar biasa, saudara. Karena dia itu, kenapa ya? Orang kasih itu harusnya bisa mengalahkan kebencian loh. Orang kalau benci pada saya ya sampai bisa nge-share terus jelek-jelekin saya dan lain-lain. Dia punya kemauan itu. Tapi kenapa ya orang kalau diberkati gitu, orang merasa apa ya? Merasa ada kasih gitu yang diberikan kepada dia gitu melalui konten ini, dan konten ini kan juga saudara nggak bayar kan gitu. Ya dan ya saya juga capek gitu bikinnya gitu, tapi saudara nggak nge-share gitu. Nah ini emang ini ya problem dari lama, sejak lama YouTube juga saya tahu gitu. Orang yang nggak suka banyak cincong, banyak bacot ke orang lain gitu, tapi nge-share habis-habisan, dislike dan lain. Tapi orang yang suka ya nonton aja, just nonton gitu. Mulutnya nggak ngomong, tangannya nggak nge-share. Jadi gini loh, kayak kejahatan terus dipromosikan, kayak dislike terus di iniin, meskipun kalau kalian nonton video saya masih banyak like-nya gitu dibanding dislike cuma 1 atau 2. Itu juga saya juga nggak kenal siapa ID yang mana, saya juga nggak kenal, saya nggak tahu. Mungkin haters, benar-benar haters gitu, saya juga nggak tahu dia haters kenapa. Saya juga nggak pernah minjem uang dia, kenapa dia jadi haters saya juga bingung. Ya mungkin ya itu, kalau kita bicara kebenaran kan ada orang-orang yang kita anggap bicara kebenaran ya. Ya ini juga bukan untuk pembenaran diri buat saya ya. Saya adalah orang yang paling benar, nggak mungkin salah. Nggak begitu pastinya. Cuma saya sendiri gitu berusaha jujur pada diri saya gitu, bahwa saya bicara bukan untuk menyakiti orang lain, tapi saya bicara kebenaran gitu. Dan kalau ada orang yang gak terima karena memang dia salah, ya udah gitu. Itu doesn't matter lah. Itu nggak terlalu penting lah. Itu nggak usah dipikirin lah. Nggak jadi apa ya, nggak jadi penghakiman lah buat saya. Itu penghakiman bagi orang yang ini ya. Saudara boleh ya nggak suka dengan, maksudnya nggak suka dengan konten gitu orang gitu, tapi saudara boleh apa kata-katain orang itu, bully orang itu. Tapi saudara ingat ya, saudara tuh nggak ini loh, nggak
nggak bebas dari penghakiman Allah gitu. Saudara pikir ya, di YouTube ini kan saudara bisa pakai ID sembarangan, ID orang lain. Saudara nggak ketahuan kan? Saudara jangan kira ya Tuhan nggak tahu ya. Dan saudara ya kalau kira gini ya, saudara, ini kata-kata ini biasa dipakai oleh pendeta-pendeta sesat ya. Saya tahu ya pendeta. Nah ini sih kalau saya bilang pendeta-pendeta sesat, orang langsung pada takut, langsung bukan takut, orang langsung pada marah gitu. Lah emang kenapa gitu? Lah itu pendeta emang sesat kok kadang-kadang gitu. Kalau pendeta sesat ya sesat gitu, kenapa takut ngomongnya? Nah ini kata-kata ini sering dipakai pendeta sesat, pendeta yang manipulasi orang ya. Nih saudara kalau ibaratnya ganggu orang yang diurapi, saudara akan celaka. Ini bener, ini kata-kata ini sering dipakai orang ya. Tapi ini sekarang saya pakai ya. Saudara ya, saya bikin konten serius, sungguh-sungguh dari Alkitab. Saudara ganggu, saudara yang kena. Ini saya serius. Mungkin ini kata-kata yang sering dipakai, dimanipulasi oleh orang, dan ya kita anggap ya lu cuma pakai firman buat manipulasi. Betul banyak orang pakai firman itu untuk manipulasi. Tapi saya ingetin sekali lagi ya, ingetin dengan serius gitu. Itu beneran ada loh. Di dalam Alkitab tuh bener orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ini kita bukan bilang gitu Tuhan tuh menjaga orang-orang sampai itu, enggak gitu. Kita juga enggak mengharapkan pembalasan dari Tuhan yang tiba-tiba orang itu kesandung. Itu apa ya? Itu ajaran yang kuno lah gitu. Maksud itu ya itu kayak anak kecil lah kayak gitu. Tapi saudara ini justru lebih serius gitu. Penghakiman Tuhan tuh nggak pernah kosong ya. Penghakiman Tuhan itu nggak pernah ya kamu bisa lari daripadanya gitu. Kamu mainin orang, kamu anggap orang lain bodoh karena dia bicara Alkitab gitu. Dia sungguh-sungguh bicara Alkitab, terus kamu mempermainkan orang yang yang dikasihi Tuhan gitu, kamu kena gitu pada pengadilan. Nah saya nggak terlalu mau banyak bicara pada haters itulah. Sebagian saudara juga mungkin nonton, saya percaya gitu mengasihi saya, dan saya juga mengasihi saudara, dan kita sama-sama dikasihi Allah gitu. Dan ya orang-orang yang 1, 2 itu ya nggak terlalu penting amat lah gitu. Nah tapi ini saya juga mau bicara pada orang-orang yang diberkati tapi nggak nge-share gitu. Itu saya kecewa luar biasa loh. Itu saya kecewa gitu. Saya kecewa ya bukan karena saya nggak terkenal gitu, bukan. Saya kecewa karena kenapa orang untuk berbuat kejahatan tuh lebih rajin daripada orang buat kebaikan gitu. Saudara kalau nge-share apa susahnya sih saudara? Yang susah kan saya buat konten lama, ngerekam. Saudara kalau saya buat konten tuh saya nggak yang terlalu lama gimana sih. Saya juga nggak edit kan, saya biasa aja. Yang penting ada suara dan jelas suaranya dan nyata. Yang gambarnya nggak terlalu jelek banget. Saya habis ini paling matiin, terus ya masuk ke aplikasi editor. Tetap harus ada aplikasi editor supaya nggak terlalu besar. Ini kalau giganya saya sampai 30 menit ngomong kan udah 3 giga, besar banget. Itu harus dikompres dulu, habis itu share ke YouTube. Ya nggak terlalu susah banget sih memang. Ya, tapi tetap harus ada usaha ya. Tapi dibanding saudara nge-share cuman ketik share, habis itu ke teman saudara nge-share atau share ke Facebook misalnya. Itu kan effortnya tuh nggak sama kayak saya loh gitu maksudnya. Kenapa sih kalau diberkati itu susah banget ya? Ini termasuk orang-orang timur ya. Orang-orang timur, orang barat sendiri ada kesalahannya sendiri ya. Cuma orang-orang timur kenapa ya? Kalau untuk menghina itu lancar mulutnya gitu. Tapi kalau untuk memuji orang, kenapa ya? Susah banget kayaknya. Kenapa ya orang timur kayak gitu ya? Saya juga bingung ya. Orang-orang timur, saya nggak bilang orang Indonesia doang. Enggak, orang kebanyakan. Emang kita kalau cek kronologis ya, dari kita tuh karena dijajah dan lain-lain. Ya, jadi kita tuh ada perasaan ini ya, self defense dan lain-lain. Kita ada perasaan boro-boro memuji orang, gue aja pengen dipuji dan lain-lain gitu loh. Itu ngaruh banget ya saudara. Jadi ya itu sulit banget memang. Kenapa orang Indonesia tuh, ya Indonesia aja deh supaya gampang. Orang Indonesia tuh appreciate orang susah, hina orang gampang, benci orang gampang, muji orang, nge-share, banggain orang susah. Takut orangnya nanti sombong. Tapi kalau hina nggak takut dia. Nggak takut nanti orangnya sakit hati, nggak takut. Nggak takut. Nggak takut kalau menghina atau kritik yang nggak jelas nanti orangnya itu jadi misalnya nggak bertumbuh lagi, orangnya nanti putus asa, nggak takut.
Tapi kalau puji, oh ntar dia sombong lagi. Apa urusannya sih dengan orang sombong dengan lu muji gitu? Gitu nggak ada urusannya. Saudara gini, ini kayak konsep ini ya, konsep memberi. Konsep memberi itu gini. Konsep memberi itu, ini saya belajar dari Pak Billy ya. Pak Billy juga belajar dapat dari Alkitab ya. Konsep memberi itu gini. Saudara kasih. Habis saudara kasih itu, saudara harus lupakan bahwa saudara kasih. Itu konsep pemberi ya. Saudara kasih, udah kasih aja. Orang itu terserah mau pakainya buat apa, kayak ya saudara bilang ini boleh buat beli buku. Habis itu orang itu mau pakai buat apa ya itu terserah dia dong gitu. Itu bebas. Nah, tapi saudara kasih, saudara harus lupain. Tapi orang yang diberi itu, jadi saudara kasih, saudara harus pikir bahwa yang ngasih itu Tuhan bukan saudara. Tapi orang yang diberi itu harus berpikir juga bukan hanya Tuhan yang ngasih tapi orang itu gitu loh. Nah, ini konsep memberi ya. Saya samain dengan konsep ini ya, pujian ya. Saudara kasih pujian. Saudara kasih pujian itu nggak ada hubungannya dengan orang itu nanti pujiannya itu mau dibawa kemana, nggak ada hubungannya. Saudara kayak kasih pujian tuh kayak kasih seakan-akan itu dari Tuhan gitu. Asal benar ya, pujiannya itu tulus ya, bukan pujian yang pura-pura pujian atau pujian yang mau ambil keuntungan, pujian biar deket dan lain-lain. Itu nggak beres, nggak lah, jangan. Tapi ini pujian yang sungguh-sungguh ya, itu bisa berasal dari Tuhan karena itu bisa bangun semangat orang ya. Nah, tapi ntar dia jadi sombong Pak, itu nggak ada hubungannya. Hubungannya itu dia dengan Tuhan, gitu. Oh kalau gitu sama dong Pak. Saya hina kan juga nggak ada hubungannya. Hubungannya ya ini orang itu dengan Tuhan. Kalau hina terbalik, kalau hina salah kebalik. Kalau menghina kebalikannya. Tadi kan memberi ya. Kalau memberi itu saya kasih pujian. Kasih kan nggak hanya uang, saudara kalau pikir kasih hanya uang, cetek banget ya. Pikiran kita cetek banget gitu. Pikiran kita, iman kita cetek banget kalau hanya ngasih itu uang gitu. Saudara ngasih itu pujian bisa. Ngasih pujian, habis itu udah saudara lupain gitu. Saudara pikir itu kasih itu Tuhan gitu, bukan saudara gitu. Oh, ntar dia jadi sombong. Itu bukan urusan saudara lagi. Ini urusan dia dengan Tuhan. Nah, tapi kalau hina beda. Menghina itu beda. Kalau saudara menghina, ini urusan saudara dengan Tuhan. Bukan urusan dia Pak. Enggak, ini urusan saudara dengan Tuhan. Saudara tuh jujur apa enggak dalam kritik seseorang. Jujur enggak dalam, misalnya gini, kemarin saya ada ini ya, maksudnya ini kan saya bikin video kadang-kadang 20 menit, 25 menit ya. Orang tuh nonton cuma 4 menit, habis itu komentar banyak. Dan kita tahu ya, siapa orang yang nonton serius ya. Nonton yang benar-benar full gitu sama orang yang nonton sebenarnya cuma 4 menit tapi komen gitu. Komennya banyak lagi, so ngerti lagi. Nah, itu kan annoying banget ya. Nah, saya ada yang saya yakin dan keyakinan saya juga nggak sepenuhnya benar gitu. Cuma saya tahu orang yang ini nonton ini, pas komen ini orang nonton, saya tahu, saya terberkati oleh komennya justru. Karena ini orang nonton gitu. Ini orang nggak so tahu, ini orang nonton dulu baru komen, bukan komen dulu baru nonton. Nah, kebanyakan orang Indonesia lagi, karena saya adalah orang Indonesia, maka saya kritik orang Indonesia. Itu kebanyakan komen sebelum nonton gitu. Mikirnya setengah, nanyanya setengah, ngomongnya segajruk banyak. Itu orang Indonesia, itu orang-orang ya, saya dan kamu, orang-orang yang bukan hanya orang Indonesia, itu orang-orang yang nggak bertumbuh dalam kehidupannya, kurang ada pertobatan. Kalau orang yang bertobat itu kan dia bisa. Bertobat tuh apa sih saudara? Bertobat tuh gampang banget ya sebenarnya. Bertobat tuh saudara ini merubah konsep, merubah kebiasaan, merubah pikiran, change one mind gitu. Itu juga ada sombong ini. Jadi kalau saudara cek ya, misal di Alkitab bertobat dengan sombong itu dekat ya. Orang tuh sombong tuh susah bertobat karena emang dekat banget gitu. Saudara kalau bersombong dalam Alkitab itu, sombong dalam Alkitab tuh yang seperti yang kita pikirkan, sombong itu adalah ini nih saya nih hebat nih gitu. Saya kaya nih, saya pintar nih. Nah, itu sombong. Artinya memuji diri sendiri. Bukan, itu bukan sombong. Itu sombong dalam pikiran kamu, itu udah sombong dalam budaya yang kita udah banyak tahu gitu. Tapi sombong dalam Alkitab tuh bukan itu. Perhatiin ya, sombong dalam Alkitab tuh gini, kamu punya satu pikiran dan pikiran itu nggak bisa diubahkan lagi, itu namanya sombong.
nggak ada peralihan pikiran. Itu orang yang nggak bertumbuh. Nah itu mirip banget. Itu mirip banget. Itu orang nggak bertumbuh, orang nggak bertobat, orang sombong itu sama satu paket. Kalau orang sombong udah nggak mungkin bisa bertobat, nggak mungkin bisa bertumbuh kecuali oleh anugerah Tuhan itu. Nah, oleh anugerah Tuhan ini bukan kosong ya, kesombongan ini dilunakkan. Orang tadinya bisa keras kepala banget, bisa dia pokoknya satu pikiran berubah, saudara. Saudara lihat Paulus ya. Paulus tuh ketika bertobat tuh berubah, saudara. Dia pikir bahwa ini Yesus yang harus gue bunuh, gue bunuh, gue bunuh. Pas dia bertobat, ini Yesus yang harus kukasihi dan ini Yesus yang harus kusembah. Ini Yesus yang mengasihi saya. Saudara lihat, ini perubahannya jelas ya. Kalau saudara, oh saya sudah bertobat dari 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus datang saya sudah bertobat. Tapi ada nggak perubahan pikiran? Ada nggak peralihan pikiran? Kalau ada berapa banyak? Kalau banyak berapa sering? Kalau sering ya berapa ini loh, berapa intens. Kalau intens ya berapa cepat. Kalau cepat ya berapa banyak konsep yang saudara punya untuk berubah gitu loh. Jadi itu ada ini ya, maksudnya saudara tuh nggak bisa mainin agama ya, saudara nggak bisa, saudara bisa mainin orang ya, manusia. Saya sudah bertobat dari sejak 2000 tahun yang lalu gitu. Saya sudah gereja, saya sudah baca Alkitab kok ya, saya sudah baca Alkitab. Tapi saudara nggak bisa mainin Tuhan sama sekali ya. Nah saya dari tadi ya, dari yang saya bilang tadi ya, saya tetap ini ya, kasih tahu lagi ya. Ya saya jujur kecewa dengan orang-orang yang gak nge-share gitu. Nah ini cita-cita saya tuh sebenarnya bikin YouTube ya. Saya kan ada tulis ebook juga ya. Saya ada tulis 89 ebook, 1 buku. Bukunya saudara saya juga udah kasih 2 buku ya, udah 2 buku. Nah sama ebook ya, sama YouTube ya. Nah YouTube ini saya ada rencana tuh gini loh saudara. Saya mau ini YouTube tuh dapat iklan. Dapat iklan untuk apa? Bukan untuk saya kaya. Ya kalau andai kata untuk saya kaya emang kenapa sih? Urusan lu apa gitu. Itu serah gue juga kalau gue mau kaya, emang kenapa? Nah, tapi maksudnya tapi saya bukan untuk itu juga, saudara. Tapi ya kalau gue mau kaya emang untuk apa? Emang kenapa? Emang apa hak lu untuk bela ini? Gue ini saya ngomong sama haters maksudnya. Jadi agak ngegas nggak apa-apa ya. Karena dia juga ngegas. Orang gas harus dilawan dengan gas. Jadi kan kata Paulus ini, aku jadi orang Yunani, orang jadi ini, saya jadi segala-galanya untuk segala-galanya. Sama nih untuk orang-orang yang ini, orang-orang yang batu keras kepala nggak bisa dibilangin. Yang pasti bukan saudara seiman kita gitu, kalaupun itu dia harus bertobat gitu. Nah ini tapi saya pengennya sebenarnya bikin YouTube tuh gini, suatu saat ini ada AdSense gitu, iklan gitu. Nah saya tuh, dan saudara lihat ya, ada beberapa kali saya undang. Nah itu teman-teman saya bilang teman-teman saya yang ya saya tolong dong, minta tolong saya gitu. Nah ini kebelakangan ini saya ada undang beberapa pendeta yang ya di sekarang ini pandemi ini dia pendeta khotbah biasa di gereja-gereja. Nah sekarang penghasilan dia dari mana? Pandemi kan gak ada penghasilan dong, dia gak diundang. Nah ini minimal banget bantu orang-orang kayak gini. Nah saya ada ini undang pendeta gitu, maksudnya yang ini juga saya bayar. Saya meskipun saya tahu ini belum ada AdSense dan ini kayak proyek rugi dan lain-lain, tapi saya belajar menghargai ya pelayanan itu harus dibayar gitu. Nah tapi kalau yang kemarin itu teman-teman saya juga ya dia juga tahu lah, kita terima kasih gitu. Tapi belakangan ini saya ada, nggak semua pasti saya bayar, cuma ada teman-teman saya juga saya minta, cuma ada beberapa yang saya bayar gitu. Saya bayar, saya nggak bayar nggak yang gimana gitu, cuma ada lah saya kasih gitu, saya kasih dari kantong saya sendiri gitu. Nah suatu saat ya indah banget gitu, maksudnya AdSense gitu, saya nonton youtuber gitu, mereka dapat AdSense gitu, uangnya entah kemana gitu, kayak uang setan dimakan jin, beli Lamborghini lah, beli apa lah gitu. Kita emang beda levelnya ya, kita nggak hina mereka yang gimana gitu, juga hak mereka, sekali lagi itu hak mereka. Emang kenapa, emangnya peduli apa gitu, mereka juga yang kerja kok, bukan kamu. Kenapa kamu jadi orang aneh banget sih suka iniin orang. Nah itu, tapi maksudnya kalau saya sih kerinduannya bukan itu. Suatu hari nanti ya kerinduannya saya bisa bantu pendeta-pendeta yang ini, saudara, yang yang kesusahan gitu, yang orang pendeta yang ya makan aja susah, saudara. Tapi mereka pendeta yang benar gitu. Mereka pendeta yang belajar Alkitab. Tapi hidup ini kadang-kadang gak adil, saudara.
Hidup ini kadang-kadang gak adil. Pendeta yang belajar Alkitab serius sungguh-sungguh gak dapet pekerjaan gitu, gak dapet undangan gitu. Tapi pendeta yang asal cuap, pendeta palsu gitu, pendeta yang belajar teologi aja nggak, baca teks Alkitab masih salah, khotbah ngelantur sana sini yang penting jemaat ketawa, diundang saudara, kaya lagi masalahnya. Nah ini hidup kadang-kadang unjustice gitu, hidupku kadang-kadang nggak adil banget gitu, hidup kadang-kadang ini ya maksudnya unfortunately gitu, orang-orang yang seperti itu tuh nggak, kurang mendapat ini ya. Seperti Plato juga, Plato pernah katakan, kemarin saya juga posting di Facebook kalau saudara lihat ya, orang hidup ini kadang-kadang tuh nggak adil gitu, nggak adilnya. Orang-orang yang hidup secara tidak adil, mereka kadang-kadang lebih berbahagia. Karena orang-orang yang hidup tidak adil, secara tidak adil, mereka tahu caranya membuat citra diri mereka seakan-akan adil. Tapi orang-orang yang hidup secara adil kadang-kadang tidak terlalu peduli mereka dinilai apa oleh orang lain. Nah ini sebenarnya tulisan Plato yang sangat, itu bacanya tuh bisa mencucurkan air mata saudara. Saudara kalau tahu tulisan Plato ini keluar dari dia ngelihat gurunya Socrates yang dihukum mati minum racun. Karena apa? Karena beritain kebenaran. Dari dulu sampai sekarang ya. Ini kita ngomongnya dalam ratapan ya, kita ngomong nggak, bukan dalam kebanggaan. Dari dulu sampai sekarang memang orang pilihan Allah hebat. Bukan. Dari dulu sampai sekarang memang Tuhan tuh mengasihi orang-orang pilihannya. Dia tahu yang terbaik itu bukan di dunia ini. Dia tahu yang terbaik itu di surga nanti. Dia tahu yang terbaik ini bukan mencicipi dunia yang fana ini. Dia tahu yang terbaik itu adalah ya ini, mencicipi kekekalan di dalam dunia ini. Mencicipi kekekalan artinya itu sangat singkat ya, artinya ini doang nih. Menanggung risiko kerajaan Allah. Demi kerajaan Allah itu sendiri, bukan demi kita. Nah itu ya. Nah pertama saya udah bilang, saya kecewa dengan orang-orang yang gak share. Kedua, dan saya kecewa dengan haters. Tapi haters gak perlu dikecewain ya. Namanya juga haters, gak perlu dikecewain. Mereka gak berharap sama kita pun gak berharap sama dia. Jadi buat apa kecewa? Kecewa itu kan kalau saudara berharap, terus harapan saudara tidak terrealisasi. Nah itu kecewa namanya. Kalau ini kagak ada harapan, ngapain kecewa? Nah kedua ya, saya juga benci, kesel, dan tidak terima gitu dengan, ya ini termasuk gereja tuh mengecewakan. Gereja denominasi tuh mengecewakan sekali. Karena mereka tuh anggap diri mereka kadang-kadang Tuhan gitu. Mereka bisa menilai segalanya, mereka bisa mengatur segalanya, mereka bisa membuat segalanya dunia ini seakan-akan tuh milik mereka gitu. Mereka pikir ya kebenaran tuh dalam diri mereka gitu. Gereja entah gereja apapun. Saya nggak peduli gereja apapun. Saudara lihat ya, sekarang kan online ya. Saudara lihat ya, orang-orang yang tadinya belagu banget bilang, semua orang harus ke gereja, datang ke gedung gereja. Saya waktu muda ya, ini gereja apaan sih? Ngapain sih gereja? Gereja cuma nyanyi, tepuk tangan gak jelas, khotbah gak serius. Waktu muda saya mikir, apa yang dicari orang-orang ini? Orang-orang ini kok bisa gak kecewa ya dengar gereja kayak gini gitu. Datang ke gereja kayak gini kok bisa gak kecewa? Apa yang dicari? Firman yang saya cari, omong kosong. Kalau firman yang kamu cari, pulang dari firman, kamu gak dapat firman, kamu gak baca Alkitab, gak ngerti tadi di gereja, kenapa kamu masih balik ke gereja itu? Itu loh saudara. Tapi udah bisa banyak alasan saudara. Sebenarnya tapi orang tuh datang ke gereja gak tentu cari Tuhan gitu. Orang kalau bener cari Tuhan ya, mereka bisa kecewa dengan gereja gitu. Mereka bisa, ini David Wilkerson dia bilang ini, gereja tuh udah menikah dengan dunia gitu. Saudara lihat ya di gereja, sistem gereja dan apa itu mirip sistem dunia, dan kita bisa kecewa. Seharusnya orang-orang yang mengasihi Tuhan tuh bisa kecewa dengan gereja. Dan ya ini ya, sekarang saya tanda kutip ya, senang dan puji Tuhan gitu. Sekarang tuh ada YouTube. Sekarang saya bisa tulis ebook, saya bisa ini. Kita nggak perlu terikat dengan gereja gitu. Itu itu kalau kata ini ya, Karl Marx ya, itu mainan orang-orang atas, mainan kaum elitis yang picik, belagu, nyebelin dan sebagainya. Itu
nggak hanya terjadi di negara, saudara, critical mass zaman dulu gitu. Itu terjadi di gereja gitu. Terjadi di gereja, orang-orang elit, orang-orang terkenal di atas itu yang mempermainkan manusia-manusia jelata gitu. Saudara jadi manusia jelata, kita jadi manusia jelata ini yang kita bukan siapa-siapa, kita bukan pendeta, kita bukan misalnya majelis, bukan apa. Tapi saudara, ini ya, kita nggak hidup tuh bukan untuk dipermainkan gitu. Kita sekarang tuh luas banget ya, saudara. Sekarang nggak gereja pun bisa cari dari YouTube dan lain-lain sebagainya. Dan ini saya rasa ada baiknya. Baiknya adalah tidak membuat gereja kepalanya besar gitu, membuat mereka anggap bahwa kebenaran pasti datang dari mereka gitu. Saudara lihat, apalagi sekarang online-nya, saudara bisa ambil dari manapun ini. Gereja banyak yang runtuh, saudara. Yes, tapi tetap kerajaan setan masih ada, kan Tuhan belum hancurkan. Masih ada gereja-gereja yang itu masih banyak. Gereja-gereja nggak beres, jemaatnya masih banyak. Nah itu tapi tetap ya, saudara bisa lihat impact-nya ya. Ya pendeta sekarang udah mulai mau serius khotbah. Ya tapi tetap aja karena jemaatnya juga goblok kan. Jemaatnya goblok dari dulu ya, goblok sampai sekarang. Ya masih aja khotbah begitu, masih didengerin gitu. Saya heran kadang-kadang ya, kenapa ada orang maksudnya bertahan di satu gereja yang dia tahu gereja itu sesat gitu. Itu agak-agak aneh ya. Saudara, gereja cari apa sih? Tolong dong, pikir serius dong. Coba saudara serius gitu, hidup tuh serius gitu. Ke gereja tuh cari apa gitu. Saudara, hidup itu cari apa lagi gitu, bukan cari Tuhan gitu. Kalau bukan cari Tuhan, cari apa lagi? Ini ada corona ya. Saya bukan nakut-nakutin, cuma ini kan ya harusnya ya realitas sakit, realitas menderita, realitas saya terkekang, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bebas, saya dijajah. Harusnya orang tuh lari kepada Tuhan ya. Itu harusnya gitu ya. Tapi sayang sekali ya, banyak orang tuh nggak lari kepada Tuhan ya. Banyak orang tuh lari mungkin kepada dirinya sendiri gitu, lari kepada perasaannya sendiri, lari kepada orang-orang yang mereka kira bisa pegang tapi pada kenyataannya enggak gitu. Kalau orang tua mereka pegang anak gitu, mereka kira mereka bisa pegang anak gitu, mereka kira bisa, enggak lah. Orang tua pikir anak saya bisa diharapin, enggak tentu lagi. Anak saudara juga bisa meninggalkan saudara. Kalau anak-anak pegang orang tua, ya udah gede masih dijajanin, minta jajan orang tua dan lain-lain, nyusahin dan lain sebagainya, bukan bantu orang tua. Nggak tentu saudara orang tua saudara terus ada di samping saudara. Ini nggak ada yang kita pegang loh. Tapi heran ya, ini nggak ada yang bisa kita pegang pun orang masih mau berusaha pegang gitu, bukan pegang Tuhan lagi. Padahal Tuhan udah pegang dia habis-habisan gitu. Bukan Tuhan dipermainkan ya, tapi Tuhan tuh mengasihi kita gitu. Tuhan gak dipermainkan sama kita sama sekali, saudara. Lagi pula ya, kalau orang mempermainkan tuh harusnya yang di atas sama yang bawah. Saudara, Tuhan tuh di atas, saudara di bawah. Saudara jangan pikir bisa permainin Tuhan lah. Enggak lah. Yang pecundang tuh kita, bukan Tuhan. Yang bisa dipermainkan tuh harusnya kita oleh Tuhan, tapi Tuhan gak lakuin itu. Tuhan mengasihi kita, bukan mempermainkan kita. Nah, tapi saudara ya, kita udah gak bisa pegang apa-apa lagi, masih gak pegang Tuhan. Nah ini kacau ya, ini kacau. Saudara, ini kacau, pemikiran yang kacau. Dan kalau bisa ini jangan ada di diri kita ya. Kalau bisa kita jangan jadi jemaat atau nonton YouTube atau apa yang mengecewakan, yang gak mau sharing kebenaran gitu. Dan kedua, kalau bisa kita ya ini jangan jadi pendeta yang juga mengecewakan. Pendeta yang mengecewakan karena mainin Alkitab, mainin jemaat orang, mainin jemaat Tuhan maksudnya. Main jemaat orang juga bisa sih. Ada orang kan sekarang kayak berebut jemaat gitu. Ya ini kalau bisa jangan jadi dua orang inilah. Kalau bisa kita jadi anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan yang ya dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan seharusnya cukup ya. Kita tahu dikasihi Tuhan tuh seharusnya cukup untuk kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tahu kita tuh dikasih Tuhan, seharusnya itu cukup untuk kita tuh memberikan kasih pada sesama kita, kepada jemaat Tuhan yang lainnya. Seharusnya itu cukup ya. Dikasih Tuhan tuh seharusnya itu cukup dari sekarang sampai selamanya untuk kita hidup. Kira ini memberkati saudara. Udah dikit lagi 30 menit, mungkin terputus. Maka saya harus selesai di sini. Kira saudara terus bisa ada dalam pertumbuhan
karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu cukup buat kita. Hanya Tuhan itu yang cukup.